Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, semoga kita diberikan kesehatan, nikmat dan hidayah karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menikmati nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua, yang tak lain dengan kata bisa disebut dengan rasa syukur kita terhadap nikmat Allah. Ya, tidak jauh beda dengan mukadimah yang telah Ustaz berikan, bahwa hari ini kita akan membahas tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis tentang mensyukuri nikmat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bahwa kita itu harus mengetahui rasa syukur yang bagaimana yang kita lakukan terhadap nikmat-nikmat Allah, supaya kita tidak dianggap sebagai makhluk yang kufur nikmat, yaitu kekufuran dalam kenikmatan, yaitu tidak mensyukuri sebuah nikmat yang banyak diberikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kali ini Ustadz akan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Nanti anak-anak didengarkan secara seksama dan dipahami betul baca-bacaan yang terdapat pada ayat Al-Quran yang Ustaz bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ. Sadaqallahul azim. Yang artinya pada ayat 9, dan sungguh bila kau tanyakan kepada mereka, siapakah yang membuat langit dan bumi, pasti mereka akan menjawab, semuanya diciptakan oleh yang maha perkasa lagi maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kandungan ayat Quran surat Az-Zukhruf ayat 9 ini mengatakan bahwa dijelaskan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa orang musyrik akan mengakui bahwa semua yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, antara lain langit dan bumi, adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Akan tetapi
mereka masih mempunyai sifat, yaitu sifat takabur atau sifat sombong, yaitu mencari kedudukan dengan labelitas hina kedudukannya. Jadi mereka seakan-akan itu mengerjakan semua pekerjaannya atau nikmat-nikmatnya itu dengan dirinya sendiri, dari hasil dirinya sendiri. Jadi tidak menghiraukan bahwa semua itu karena Allah. Allah lah yang menyebabkan semua itu terwujud. Jadi kedudukan tersebut menjadi sebuah kedudukan yang hina gitu. Untuk yang kedua yaitu hasad atau iri, dengki. Itu tidak suka dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada sesama manusia. Jadi intinya tidak suka kalau teman atau tetangga kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin hilang nikmat orang tersebut. Selanjutnya yaitu yang mengakibatkan bumi untuk kau sebagai tempat menetap dan dia membuat jalan-jalan di atas bumi untuk kau supaya kau menerima petunjuk. Jadi di sini Allah menciptakan sebuah bumi untuk mereka beraktivitas atau mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan melalui perdagangan, perekonomian, dan sehingga mereka menyadari bahwa hal tersebut merupakan nikmat yang harus disyukuri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dengan itu mereka akan menguatkan iman mereka, karena segala sesuatu caranya dari Allah. Kemudian dan yang menurunkan air dari langit berdasarkan kadar yang diperlukan. Kemudian kami hidupkan dengan air itu di negeri yang mati. Menyerupai itulah kau akan dikeluarkan dari alam kubur. Jadi di sini Allah menurunkan nikmatnya secara berangsur, seperti halnya air hujan sesuai kebutuhan kita. Jikalau Allah menurunkan nikmatnya dengan secara keseluruhan, nanti kita akan jadi tamak akan harta-harta ataupun nikmat Allah, dan kita tidak akan mensyukurinya, atau yang disebut dengan kufur nikmat. Dan yang membuat semua yang berpasang-pasangan dan mengakibatkan untukmu kapal dan hewan ternak yang kau tunggangi, supaya kau duduk di atas punggungnya, kemudian kau ingat nikmat Tuhanmu apabila kau telah duduk di atasnya, dan supaya kau mengucapkan Maha Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebenarnya tidak bisa menguasainya. Jadi si kandungan ayat 12 dan 13 ini kita diciptakan Allah untuk saling berpasang-pasangan, bagaimana kata azwaja, yaitu sama dari kata zaujun yang berpasangan antara langit dan bumi, siang dan malam, hujan dan panas, dingin dan lain sebagainya, wanita dan laki-laki. Kemudian kita harus mensyukuri apapun yang terjadi, dan apabila kita sudah mendapatkan semuanya, maka kita harus bersyukur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. صدق الله العظيم. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala
dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki padamu. Maka mintalah rezeki dari Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah padanya. Hanya padanya kamu akan dikembalikan. Dan isi kandungan dari ayat tersebut yaitu kita melainkan Allah, yaitu meminta rezeki pada berhala atau barang-barang yang tidak jelas, maka di situ ada kemusyrikan, ada kesyirikan, atau kita menduakan Allah, jadi meminta sesuatu pada selain Allah. Maka apa yang telah diberikan dari Allah sebelumnya itu kita kurang mensyukuri, sehingga kita meminta yang lebih-lebih, sehingga kita mengalami sebuah kekufuran, kenikmatan yang akan melalaikan kita terhadap Allah. Maka dari itulah kita harus mensyukuri apapun yang telah diberikan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita akan lebih menjadi berkah dan bermanfaat bagi semua. Sekian materi kali ini akan dilanjutkan oleh Ustaz Afid. Iya, terima kasih Pak Fanani. Oke, anak-anak, semuanya masih semangat untuk hari ini? Ya, itu nak ganda yang di belakang, ya tolong dibangunkan ya. Oke, sekarang setelah Pak Fanani menjelaskan tentang dalil Al-Quran, saya akan menjelaskan tentang dalil yang bersumber dari Al-Hadis. Oke, tentang mensyukuri nikmat Allah dalam kehidupan sehari-hari, kita akan membahas 3 hadis yang bersangkutan dengan hal tersebut. Oke, sekarang saya tuliskan dan saya bacakan. Hadis yang pertama dari Asy'ad bin Qais radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna ashkuron nas lillahi azza wa jalla ashkuruhum linnas. Oke, kita ulangi bersama-sama. Inna ashkuron nas lillahi azza wa jalla ashkuruhum linnas. Yang artinya, sesungguhnya orang yang paling bersyukur kepada Allah azza wa jalla adalah barang siapa di antara mereka yang paling pandai berterima kasih kepada manusia. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, hadis yang kedua Bapak tulis dan juga kita akan mengucapkan bersama-sama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, La yashkurullaha man la yashkurun nasa. Oke, semuanya kita ulangi bersama-sama. La yashkurullaha man la yashkurun nasa. Yang artinya, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain. Hadis riwayat Imam Ahmad. Oke, sekarang Bapak mau bertanya kepada anak-anak. Kira-kira menurut dari arti hadis yang Bapak sampaikan tersebut, apa yang dapat kita ambil ibroh dari kedua hadis tersebut? Ada yang bisa menjawab? Ya, monggo, Nak Mio. Oke, benar, pintar sekali. Benar, kata Nak Mio. Kita harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan manusia yang telah memberikan kita sesuatu. Oke. Oh iya itu. Ya, Nak Husna, silahkan. Benar, pintar sekali. Kata Nak Husna, belum dikatakan seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apabila belum berterima kasih kepada manusia yang biasanya menjadi perantara diberikannya rezeki tersebut. Nah, sekarang akan Bapak bahas. Di sini menurut
Imam Al-Khattabi, hadis ini dibagi menjadi dua makna. Makna yang pertama, orang yang tabiat dan kebiasaannya mengingkari nikmat yang didapatkan melalui orang lain dan tidak berterima kasih atas kebaikan manusia, maka biasanya juga suka mengingkari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan syukur seorang hamba atas perbuatan baik Allah kepadanya jika ia tidak berterima kasih atas perbuatan baik manusia dan mengingkari kebaikan mereka. Jadi, menurut Imam Al-Khattabi ini, Allah tidak akan menerima rasa syukur seorang hambanya apabila dia tidak berterima kasih terlebih dahulu kepada saudaranya sesama manusia. Nah, bagaimana untuk dua hadis ini? Apa sudah paham? Oke, ada yang mau bertanya? Ya, tidak ada. Oke, akan Bapak lanjutkan ke hadis yang ketiga. Diperhatikan baik-baik. Nah, hadis yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum." Oke, kita akan membaca bersama-sama. Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru an la tasdaru nikmatallahi alaikum. Yang artinya hadis yang ketiga ini, lihatlah orang yang berada di bawahmu dan jangan melihat orang yang berada di atasmu, karena yang demikian itu lebih patut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, setelah Bapak bacakan hadis tersebut, apa yang dapat kalian ambil dari hadis yang ketiga ini? Coba yang bangkunya paling pojok belakang, ya Mas Fahmi. Apa yang Mas Fahmi dapatkan dari hadis yang ketiga ini? Loh, kok tidak paham, tidak mendengarkan ya? Nah, kurang fokus. Coba besok kalau masuk kelas bawa aqua ya. Nah, oke, yang paling depan. Nak Lala, ya. Apa yang bisa kita ambil ibroh dari hadis yang ketiga ini? Pinter sekali Nak Lala ini. Ya, hadis ini memerintahkan kita agar jika melihat seseorang dari hartanya, maka kita harus melihat siapa yang ada di bawah kita, bukan siapa yang ada di atas kita. Karena dengan begitu kita akan bisa bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang. Nah, menurut kajian di buku, kita mendapatkan bahwasanya hadis ini berisikan ketika kita berkunjung ke orang-orang yang memiliki harta lebih banyak darimu, mungkin kita akan sangat terpesona oleh kemewahan dari banyaknya harta tersebut. Secara spontan mungkin kita akan berucap dalam hati ataupun lisan, aduh, andaikan aku seperti ini. Nah, ketika kita berucap seperti itu, meski hanya dalam hati, Allah Subhanahu wa taala pasti mendengarnya. Dan itu bisa berarti kita telah meremehkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Nah, oleh sebab itu, jangan abaikan untuk berkunjung ke orang-orang yang memiliki keadaan di bawah kalian. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering melakukan hal tersebut. Karena yang demikian itu akan mendorong kalian untuk selalu mensyukuri keadaan. Ketahuilah, dengan syukur seperti itu, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya kepada kalian. Itu artinya derajat kalian akan dinaikkan oleh Allah. Seperti itu. Nah,
Kalian dapat melihat bagaimana pentingnya mensyukuri nikmat Allah kan? Nah, dari ketiga hadis ini dan juga dalil yang disampaikan oleh Pak Fanani, kita dapat melihat bagaimana pentingnya kita bersyukur kepada nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik nikmat tersebut langsung diberikan oleh Allah maupun nikmat yang diberikan melalui perantara hambanya atau manusia. Selanjutnya, sekarang siapa yang bisa menghitung berapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam sehari? Loh, kok nggak ada yang angkat tangan? Ayo dihitung semuanya. Ya, siapa itu? Oh ya, Mas Reza. Iya, benar. Kita tidak akan pernah bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam waktu sehari. Padahal itu sehari saja loh. Lah, umur kalian udah berapa ini? Ya, umur kalian sudah hampir 15 tahun. Wah, bagaimana banyak nikmat yang telah diberikan Allah kepada kalian selama 15 tahun kalau begitu. Maka Allah itu tidak menuntut kita untuk mengembalikan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita hanya dituntut Allah untuk selalu mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita dan tidak menjadi orang yang kufur seperti itu. Oke, untuk pelajaran pagi ini anak-anak, apa ada yang mau ditanyakan tentang nikmat yang harus disyukuri dalam sehari-hari? Oke, Bapak rasa kalian semua sekarang sudah paham dan tidak ada yang mau bertanya perihal tentang materi yang kita bahas pagi hari ini. Ya, kalau begitu Bapak akan cukupkan sampai di sini. Lah, jangan lupa seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, di pertemuan yang akan datang, silahkan dihafalkan dalil-dalil tentang mensyukuri nikmat ini, baik dalil yang dari Al-Quran maupun dari hadis. Lah, minimal satu orang menghafal 2 hadis atau 2 ayat seperti itu. Jangan lupa ya, minggu depan yang tidak hafal bahkan Bapak berdirikan di depan kelas sampai pelajaran kita selesai. Oke, Bapak bereskan dulu peralatannya. Ya, saya akhiri. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada kalian semua. Sebelum keluar kelas, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Oke, terima kasih anak-anak. Bapak dan Bapak Fanani mau pamit dulu. Sekian. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.